Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di channel Handrason Napoleon, berbagi cerita dari Kampung Quran Terjemahan Yogyakarta. Jadi saya alhamdulillah di Kampung Quran Terjemahan ini bercerita tentang ayat yang dijelaskan dengan ayat di dalam Al-Quran. Jadi kita kenal kamus bahasa Inggris Oxford misalnya, dictionary, atau kamus bahasa Indonesia. Jadi Iqra yang diperintahkan diturunkan oleh pencipta langit dan bumi kepada manusia, Nabi terakhir Muhammad SAW, yang disusun dalam bentuk Quran. Dan susunan itu disusun untuk manusia akhir zaman yang sudah tidak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Jadi manusia sudah memiliki kapasitas sebagai khalifah yang mampu membaca dengan bahasa matematika. Tapi sebetulnya sejarah manusia sejak dulu ternyata sudah bisa membaca bahasa matematika dengan baik. Seperti kita lihat di zaman Musa alaihissalam ada piramid. Bangunan piramid itu dikerjakan dengan ilmu matematika tingkat tinggi. Demikian juga Candi Borobudur, situs Gunung Padang di Cianjur. Di Nabi Nuh alaihissalam itu membuat kapal itu dengan matematika, ya, mendapat hikmah dengan membaca dengan bahasa matematika. Demikian juga Nabi Ibrahim alaihissalam yang tafakur melihat alam semesta, mencari Tuhan. Dia bingung mengapa orang-orang di sekitarnya menyembah manusia yang berbentuk batu itu, yang tidak bisa berbicara, tidak bisa berjalan. Demikian juga pada tingkat yang berikutnya juga manusia menyembah manusia lain. Manusia yang sama-sama manusia, yang punya otak sama. Yang membedakannya adalah takwa. Takwa ini adalah kemampuan Iqra, kemampuan membaca, kemampuan belajar yang berbeda. Nah, ada yang punya ilmu, ada yang tidak. Yang tidak membaca tidak punya ilmu, bodoh. Nah, itu dinyatakan di Quran perbedaannya seperti langit dan bumi. Jadi teknologi jin ifrit saja udah bisa memindahkan singgasana Ratu Balkis dengan satu kejapan. Itu berarti teknologi teleportasi tingkat jin. Sementara orang berpengetahuan di era Nabi Sulaiman alaihissalam
mampu memindahkan sebelum kejapan. Itu adalah teknologi teleportasi yang sekarang kita sudah mampu lakukan. Teknologi cahaya ini baru dalam 2 dimensi, yaitu dengan teknologi video call. Kita bisa berbicara dengan orang-orang di jauh, di Amerika, di Inggris, dalam hitungan nggak sampai 1 detik kita udah bisa kontak. Nah, kemungkinan besar Iqra manusia ini akan mencapai teknologi yang akan sudah digambarkan pada era Nabi Sulaiman alaihissalam, teleportasi 3 dimensi, pemindahan singgasana Ratu Balkis di atas singgasana Nabi Sulaiman. Itulah yang dikenal orang sekarang dengan Candi Borobudur, dan itu dibuktikan oleh Kiai Haji Fahmi Bahasa dengan perhitungan matematis. Orang lain yang ngebantahnya nggak buat perhitungan matematis dengan lisan, ya tidak terbantah. Ya silakan aja bantah dengan lisan, dalil-dalil lisan, tapi tidak terbantah itu, karena berbeda pendekatannya. Nah, Quran itu disusun tidak dengan susunan pertama kali turun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan tidak dimulai juga dengan ayat surat-surat Makkiyah, tapi justru dimulai dengan pembuka Al-Fatihah. Jadi proses Iqra ini seperti kita tahu, kalau membaca buku ada pendahuluan. Nah, jadi konsep Quran itu sudah menggunakan konsep modern gitu loh. Jadi ada pembukaan. Nah, pembukaan di sini berfungsi untuk menggambarkan abstrak isi Quran itu apa, sehingga kita bisa tahu. Temu surat Al-Baqarah yang di awalnya bercerita tentang Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini adalah kitab yang tidak ada keraguan, yang menjadi petunjuk untuk orang bertakwa. Nah, dijelaskan secara terperinci bagaimana bertakwa itu pelan-pelan di dalam Al-Quran. Jadi mereka yang membaca Quran terjemahan dengan benar dari pangkal sampai akhir, dia akan memahami secara bertahap apa itu bertakwa. Lalu itu dibaca berkali-kali, karena turunnya aja Quran diterima Nabi terakhir Muhammad SAW itu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Jadi butuh waktu lama untuk turunnya. Jadi terjadi pembentukan karakter, apalagi untuk mengembangkannya sebagai bahasa berteknologi. Itu butuh waktu lama. Jadi baik teknologi lisan seperti yang dikuasai jin ifrit, dan teknologi matematika yang dikuasai oleh orang berpengetahuan. Berpengetahuan di sini menggunakan bahasa matematik. Itu butuh waktu. Tapi kita akan mengerti kode-kode bahasa yang dibuka. Waktu dibuka tentang alam semesta, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, di sini kita bisa tahu bahwa yang akan diceritakan ini adalah tentang
pencipta langit dan bumi, pemilik alam semesta, Rahman Rahim, ada sifat-sifat yang pengasih penyayang, ada Malik Yaumiddin, Raja, Din itu adalah segala aturan ini dia yang menentukan gitu loh. Jadi raja yang menentukan segala aturan. Lalu kita ihdinas siratal mustaqim, minta ditunjuki jalan siratal mustaqim. Siratal mustaqim ini kalau menurut MH Ainun Najib, jalan yang ditegakkan. Saya maaf ngomong seperti menegakkan alat kelamin itu perlahan-lahan, bukannya langsung tegak. Jadi ada proses. Jadi konsep sholat sebetulnya adalah konsep zikir, membaca. Lalu siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan yang diberi nikmat. Dan ada jalan yang sesat, ada jalan yang dimurkai. Semua dijelaskan di dalam bacaan Quran itu kalau kita baca dari pangkal sampai akhir. Nah, di akhir akan kita temui statement penutup di surat An-Nas, surat manusia, yang tadinya Robbil Alamin kita akan kenal Robbin Nas. Yang tadinya Rahmanir Rahim kita kenal Malikin Nas. Dia mengatur segalanya. Malik Yaumiddin, Malikin Nas. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, di sini ada jalannya manusia, itu jalan Tuhannya manusia. Ilahin Nas ini Tuhan, jadi bukan Rob ya. Rob itu pemilik. Nah, ya, Tuhannya manusia inilah, dengan Quran ini kita bertuhan. Ilahin Nas. Jadi itu dari ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, kita mau mendapat nikmat tetap aja kita Tuhannya Rob bil alamin, Rabbikal ladzi khalaq. Tidak mau tersesat juga tetap aja di bawah hukum Malik Yaumiddin. Yang kafir juga tetap berada dalam hukum-hukum Malik Yaumiddin. Nah, cuman diperingatkan di terakhir surat An-Nas, ilahin nas min syarril waswasil khannas allazi waswisu fi sudurin nas. Jadi hati manusia itu bolak-balik. Jadi yang tadinya kafir atau beriman jadi pembela Islam, yang tadinya beriman atau gagal diuji dia menjadi tamak. Nah, itu banyak pernyataan orang beriman yang amalnya tidak sesuai dengan petunjuk kitab Quran. Makanya banyak orang yang tidak iqra, tidak membaca Quran, itu akan menjalankan amal yang salah. Inilah dia sesat walaupun imannya benar. Sementara orang yang kafir, yang tadinya kafir, dia menolak Quran, mencari kesalahannya segala macam, tak tahu dia dapat hikmah, dia menjadi beriman, bertakwa. Itulah hati manusia bisa bolak-balik gitu.
Jadi yang saya lakukan ini menjelaskan ayat dengan ayat, Iqra. Jadi Quran itu disusun terbalik, yang turun terakhir di awal, lalu yang turun di Mekah setelah di Madinah, lalu Iqra yang turun pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dimengerti di akhir zaman. Nah, di akhir zaman ketika manusia sudah mengerti Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insan dan seterusnya, itu yang turun pertama kali, maka terjadilah proses perubahan dimensi manusia dengan ilmu-ilmu yang ada di Quran, sehingga dinyatakan manusia itu menjadi Rabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas, yang akan abadi menjadi ilmu-ilmu yang menjadi singgasana pencipta. Jadi kitab Quran ini adalah kitab cahaya, kitab ilmu, yang akan membuat manusia akan berada pada posisi, di posisi pencipta langit dan bumi gitu. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.